Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ini. Kami akan membahas salah satu proyek strategis nasional yang menjadi pusat perhatian di Indonesia bagian barat, yaitu mengenai proyeksi pertumbuhan transportasi dan kelayakan pengembangan Terminal Kijing di Kalimantan Barat, pelabuhan laut yang pertama di Provinsi Kalimantan Barat, dan kini menjadi simpul logistik yang berpotensi mengubah arah perekonomian regional. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Marieta Dwi Putri dan rekan saya Halimatus Sa'diah. Mengenai konteks proyek, di Kalimantan Barat memiliki potensi komoditas yang sangat besar, mulai dari kelapa sawit, bauksit, aluminium, hingga berbagai mineral strategis lainnya. Namun, selama bertahun-tahun, aktivitas logistik di wilayah ini hanya bertumpu pada pelabuhan Dwi Kora Pontianak yang dangkal dan kapasitasnya terbatas, sehingga tidak mampu kapal berukuran besar. Kondisi tersebut membuat biaya logistik tinggi, waktu tunggu kapal semakin panjang, dan sebagian ekspor terpaksa dialihkan ke pelabuhan lain. Situasi ini menurunkan efisiensi dan daya saing komoditas Kalimantan Barat. Untuk mengatasi hambatan tersebut, pemerintah membangun Terminal Kijing, sebuah deep sea port modern yang dirancang sebagai simpul logistik masa depan. Terminal ini berada di lokasi yang sangat strategis, yaitu pada alur laut Kepulauan Indonesia I atau jalur internasional yang berdekatan langsung dengan arteri perdagangan Selat Malaka. Sejak Agustus tahun 2022, terminal ini dikelola oleh PT Pelabuhan Tanjung Priuk atau PTP Non Peti Kemas, cabang Pontianak, menjadikannya pusat pelayanan kargo non-peti kemas terbesar dan paling modern di Kalimantan Barat. Selanjutnya, keunggulan teknis. Terminal Kijing berlokasi di Kabupaten Mentawai, tepat di jalur strategis alur laut Kepulauan Indonesia I yang terhubung langsung dengan jalur perdagangan internasional Selat Malaka. Lokasi ini menjadi Terminal Kijing sebagai simpul logistik yang sangat vital dalam jaringan transportasi laut Indonesia. Terminal ini juga dirancang dengan standar pelabuhan laut dalam, dengan kedalaman mencapai minus 15 meter, dermaga yang memanjang lebih dari 1.900 meter, dan mampu menampung hingga 12 kapal besar sekaligus, yang mana kapal berkapasitas hingga 100.000 DWT pun dapat bersandar, kemampuan yang tidak dimiliki pelabuhan lain di Kalimantan Barat. Sejak dioperasikan oleh PTP Non Peti Kemas pada tahun 2022, Terminal Kijing berkembang menjadi pusat layanan curah kering, curah cair, dan general cargo terbesar di provinsi ini. Terminal ini juga menjadi penopang utama proyek industri besar nasional, termasuk Smelter Grade Aluminium Refiner atau SGAR. Untuk mendukung efisiensi operasional, terminal ini dilengkapi peralatan bongkar muat modern, seperti harbor mobile crane, mobil conveyor, flexible hose, dan berbagai perangkat pendukung lainnya yang mempercepat proses handling kargo. Dari sisi konektivitas, Terminal Kijing terhubung langsung dengan akses jalan nasional dan berada dekat dengan sentra industri kelapa sawit serta kawasan pengembangan SGAR. Hal ini menjadikannya penghubung utama antara pusat produksi dan pasar internasional. Dari sisi kinerja, Terminal Kijing menunjukkan tren pertumbuhan yang sangat positif, di mana pada tahun 2023, throughput berada di angka 2,27 juta ton, dan tahun berikutnya itu menjadi 3,9 juta ton. Dan untuk di tahun 2025 ditargetkan mencapai 3,3 juta ton. Peningkatan juta ton ini menggambarkan dua hal. Yang pertama, tumbuhnya kebutuhan industri akan layanan logistik yang lebih modern dan kepercayaan pelaku usaha terhadap efisiensi operasional Terminal Kijing. Dan untuk dampak finansialnya itu dalam analisis pasar,
Terminal Kijing memiliki keunggulan kompetitif yang hampir tidak tertandingi di wilayah Kalimantan Barat. Tidak ada pelabuhan lain, baik pelabuhan umum maupun terminal khusus yang memiliki kedalaman, panjang dermaga, dan peralatan bongkar muat setara terminal Kijing. Dan dari sisi pendapatan, estimasi menunjukkan tren yang terus meningkat, yaitu pada tahun 2023 sekitar 40 miliar rupiah dan tahun 2024 mencapai 61 miliar rupiah. Dan untuk tahun 2025 berpotensi tembus 66 miliar rupiah, bahkan lebih jika layanan peti kemas berjalan dengan optimal. Hal ini menunjukkan bahwa Terminal Kijing bukan hanya proyek infrastruktur, tetapi juga mesin ekonomi baru bagi Kalimantan Barat. Kenaikan throughput dari 2023 ke 2024 juga menghasilkan kenaikan pendapatan bruto sebesar 16,4 miliar rupiah dengan asumsi Rp20.000 per ton. Dari sisi kinerja, Terminal Kijing menunjukkan tren pertumbuhan yang sangat positif, di mana pada tahun 2023 throughput berada di angka 2,27 juta ton, dan tahun berikutnya itu menjadi 3,9 juta ton. Dan untuk di tahun 2025 ditargetkan mencapai 3,3 juta ton. Peningkatan juta ton ini menggambarkan dua hal. Yang pertama, tumbuhnya kebutuhan industri akan layanan logistik yang lebih modern dan kepercayaan pelaku usaha terhadap efisiensi operasional Terminal Kijing. Dan untuk dampak finansialnya itu dalam analisis pasar, Terminal Kijing memiliki keunggulan kompetitif yang hampir tidak tertandingi di wilayah Kalimantan Barat. Tidak ada pelabuhan lain, baik pelabuhan umum maupun terminal khusus yang memiliki kedalaman, panjang dermaga, dan peralatan bongkar muat setara terminal Kijing. Dan dari sisi pendapatan, estimasi menunjukkan tren yang terus meningkat, yaitu pada tahun 2023 sekitar 40 miliar rupiah dan tahun 2024 mencapai 61 miliar rupiah. Dan untuk tahun 2025 berpotensi tembus 66 miliar rupiah, bahkan lebih jika layanan peti kemas berjalan dengan optimal. Hal ini menunjukkan bahwa Terminal Kijing bukan hanya proyek infrastruktur, tetapi juga mesin ekonomi baru bagi Kalimantan Barat. Kenaikan throughput dari 2023 ke 2024 juga menghasilkan kenaikan pendapatan bruto sebesar 16,4 miliar rupiah dengan asumsi Rp20.000 per ton. Selanjutnya, aspek ekonomi. Dari sudut pandang ekonomi, manfaat Terminal Kijing jauh lebih besar dari sekedar angka finansial. Terminal ini menurunkan biaya logistik, mempercepat ekspor, dan membuat produk Kalimantan Barat lebih kompetitif di pasar global. Selain itu, pembangunan terminal berdampak pada penciptaan ribuan lapangan kerja, peningkatan penerimaan daerah dan negara, dorongan bagi industri seperti CPO, alumina, dan mineral lainnya, serta multiplier efek untuk transportasi, logistik, UMKM, serta kawasan industri baru. Secara ekonomi, nilai BCR mencapai 1,85, jauh melampaui standar minimal. Artinya, manfaat sosial ekonomi terminal ini sangat besar dan berdampak jangka panjang. Lalu ada aspek sosial dan lingkungan. Tidak ada proyek besar tanpa tantangan. Pengembangan Terminal Kijing menimbulkan dampak lingkungan dan sosial yang harus diatasi. Dari sisi sosial, relokasi 12.500 keluarga menjadi isu utama. Oleh karena itu, kompensasi pemberdayaan masyarakat dan keterlibatan publik harus dijalankan secara transparan dan adil agar manfaat proyek dirasakan oleh masyarakat sekitar. Secara lingkungan, potensi pencemaran laut, gangguan ekosistem pesisir, dan emisi perlu dikelola dengan standar AMDAL yang ketat. Proyek ini menghasilkan emisi di bawah batas maksimum, yaitu 1,2 juta ton per tahun. Lalu ada risiko dan mitigasi. Risiko utama proyek ini meliputi inflasi hingga 15%, fluktuasi harga komoditas global, perubahan regulasi maritim, dan ketidakpastian geopolitik.
Mitigasinya meliputi diversifikasi layanan kargo, digitalisasi operasional, peningkatan kapasitas SDM, serta kemitraan strategis dengan industri besar seperti sawit dan alumina. Dengan mitigasi yang tepat, resiko jangka panjang dapat dikendalikan. Kesimpulan dan rekomendasi. Secara keseluruhan, Terminal Kijing adalah proyek yang sangat layak dan strategis dari sisi teknis, finansial, ekonomi, hingga sosial. Terminal ini memberikan gambaran kuat sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kalimantan Barat. Rekomendasi utama meliputi penguatan prinsip keberlanjutan dan teknologi ramah lingkungan, digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi, kemitraan industri untuk menjaga stabilitas throughput, pendekatan sosial yang adil dalam relokasi, terakhir audit berkala dan pengembangan kawasan industri terintegrasi. Dengan manajemen yang tepat, Terminal Kijing bukan hanya pelabuhan, tetapi pusat ekonomi modern yang membawakan Kalimantan Barat lebih dekat dengan perdagangan global. Demikian pembahasan mengenai proyeksi pertumbuhan transportasi dan kelayakan Terminal Kijing. Semoga video ini menambah wawasan dan membantu memahami potensi besar pelabuhan ini bagi Indonesia. Terima kasih telah menonton.